tentara Israel ini menyerang balik ke jalur Gaza, tapi mereka menyerangnya di daerah rumah sakit Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Zajabil Al-Ayyubi. Saya umur 22 tahun, lahir di Jakarta Utara. Kemudian saya lulusan Pesantren Al-Fatah. Saya pergi ke Gaza itu pada tanggal 17 Februari 2020 dan sampai sana sampai Gaza itu tanggal 19 Februari 2020. Dan motivasi saya untuk pergi ke sana itu nggak lain dari ridho dan doa dari kedua orang tua saya, terutama ibu dan ayah. Sebelum 2021 itu peperangan itu cukup jaraknya itu agak jauh. Cuman ketika 2021 itu mulai datang, itu ada agresi 11 hari kurang lebih. Nah, kemudian tahun depan itu ada lagi, walaupun hanya 5 hari 6 hari. Kemudian tahun depan lagi tanggal 2023 itu ada agresi lagi hanya 3 hari. Nah, itu 2023. Kemudian beberapa bulan kemudian dari 3 hari itu jadilah perang besar tahun ini 7 Oktober, diawali dengan 7 Oktober sampai saat ini peperangan belum berakhir, dan itu peperangan yang sangat besar, dan bahkan peperangan itu tuh nggak ada yang tahu awal mulanya. Isu-isu peperangan akan terjadi, wartawan dan warga Gaza pun nggak ada yang tahu sebelum tanggal 7 Oktober 2023 itu. Ya, jadi hari Sabtu itu hari dimana awal tentara Israel ini menyerang balik ke jalur Gaza, tapi mereka menyerangnya di daerah rumah sakit Indonesia, dan itu dimana mereka mengincar mobil operasional milik Mercy di depan wisma kami, dan kami itu berada di sekitarnya kurang lebih 5-10 meter dari jarak kejadian itu. Nggak cuma hanya itu, serangan itu membuat kerja lokal milik Mercy yang ada di Gaza. Beliau adalah namanya Bu Romzi, sudah berpuluh-puluhan tahun dari awal pembangunan rumah sakit itu sudah bersama Mercy, bekerja sama Mercy. Di halaman Wisma Dr. Dosen. Dan kami juga di situ kan lihat, dan itu juga serangannya sangat tiba-tiba dan kami nggak tahu, bahkan sampai kuping kami itu penging, nggak bisa mendengar karena saking ledakannya itu. Dan teman kami si Fikri namanya itu sampai guling-guling saking kejutnya serangan itu tiba-tiba ke daerah rumah sakit. Jadi kami seketika itu panik karena baru pertama kalinya kami merasakan sedekat itu. Peperangan sebelumnya itu tidak seperti itu. Bahkan rumah sakit di daerah di dalam itu peperangan sebelumnya itu nggak ada. Tapi ketika peperangan itu mereka berani menyerang, menargetkan di dalam rumah sakit Indonesia. Kami panik, kami ke dalam wisma mengambil paspor, mengambil barang-barang yang penting agar kita bisa melakukan evakuasi sementara waktu itu untuk meninggalkan wisma itu ke rumah teman kami namanya Durgo Abu Ibrahim. Kami dievakuasi ke sana kurang lebih 1 malam karena di wisma pun listrik terputus, terus internet juga nggak ada. Dikarenakan kami sebagai relawan untuk mengupdate berita terkini langsung di TKP, kita mau nggak mau harus balik ke rumah sakit untuk melihat langsung kondisi bagaimana rumah sakit di Indonesia yang menjadi tumpuan medis peperangan waktu itu. Kami memutuskan untuk balik ke wisma, dan alhamdulillah
kami bisa memperbaiki listrik ya, walaupun hanya di lantai 1, karena Wisma Mercy ini mempunyai 3 lantai dan hanya cuma 1 lantai doang yang bisa berfungsi, yang bisa nyala ininya listriknya. Alhamdulillah juga wifi kami juga hidup kembali, dan ketika itu para korban luka-luka, korban meninggal itu semuanya yang ada di sektor utara itu dibawa ke Rumah Sakit Indonesia, karena Rumah Sakit Indonesia ini adalah rumah sakit terbesar di jalur Gaza bagian utara. Kalau pasien yang datang ke Rumah Sakit Indonesia keadaan tidak perang, tidak ada agresi, itu hampir 100-200 orang perharinya yang berobat ke Rumah Sakit Indonesia. Dan ketika peperangan terjadi, itu angka itu ke Rumah Sakit Indonesia yang mencari obat-obatan, perawatan, operasi atau beberapa kegiatan medis itu meningkat. Kemungkinan bisa sampai 500 orang per hari. Dan gak cuman hanya korban-korban luka aja, bahkan warga pengungsi yang ada di sekitar Rumah Sakit Indonesia itu pada datang ke Rumah Sakit Indonesia. Karena ketika peperangan yang notabene-nya tempat itu aman, itu salah satunya rumah sakit, sekolahan, tempat ibadah. Nah, itu salah satu tempat yang aman ketika peperangan, karena peraturan peperangan internasional tempat-tempat itu tidak boleh menjadikan target peperangan atau menjadi tempat sasaran peperangan itu terjadi. Seperti itu. Setelah 7 Oktober itu tidak ada di daerah rumah sakit dalamnya ya, nggak ada. Cuman di sekitar rumah sakit cukup mungkin 500 meter dari rumah sakit atau 200 meter itu ada. Bahkan ketika itu hari Senin mau salah, tanggal berapa saya lupa, itu mereka menargetkan camp Jabalia, yaitu di mana pasar milik warga utara di sana, dan jarak antara rumah sakit dan TKP itu nggak jauh, sekitar 1,5 kilometer, mengakibatkan 50 orang syahid dan ratusan orang-orang terluka, dan semua orang-orang itu syahid dan luka-luka semuanya dibawa ke Rumah Sakit Indonesia. Dan bahkan ruangan mayat di Rumah Sakit Indonesia itu penuh, tidak bisa menampung. Bahkan mayat-mayat yang 50 orang itu ditaruh di atas trotoar, saking penuhnya, saking banyaknya korban yang jatuh pada saat itu. Dan korban-korban luka pun pada masuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang ada di rumah sakit. Kalau kurang lebih di minggu ketiga dari peperangan itu kami memutuskan ada yang ke basement. Salah satunya saya, karena saking dekatnya ledakan dan sampai bahkan wisma kami itu bergoyang. Dan akhirnya saya dan teman-teman yang lain ada yang tidur di basement pada saat itu. Karena bayangin aja, ketika kami tidur di wisma itu ibarat pesawat itu ada di atas wisma kami, dan mereka tuh sedang menembak roket itu entah kemana arahnya, cuman terdengar jelas, bum bum, itu mengganggu. Bahkan kami nggak bisa tidur nyenyak. Saya tuh kalau nggak salah jam 2 malam itu kebangun karena saking ledakan itu dekat dengan area rumah sakit dan wisma kami waktu itu. Seperti itu. Untuk serangan mereka itu lebih brutal, lebih agresif tuh ketika malam hari. Orang-orang, perempuan, ibu-ibu, anak-anak bahkan yang sedang istirahat ya malam hari itu mereka menjadi target empuk oleh Zionis Israel, karena malam ini adalah malam yang gelap, tidak ada listrik sama sekali di
seluruh Gaza. Cuman alhamdulillah hanya rumah sakit yang menyala karena rumah sakit mempunyai genset untuk beroperasi untuk menangani medis para korban-korban luka. Jadi mereka itu agresifnya ketika malam hari serangannya itu terjadi. Jadi ketika 7 Oktober itu mereka sudah memutus listrik, putus air, bahkan sinyal itu mulai melambat. Sinyal menjadi lola, internet juga kadang mati sebentar tapi nyala lagi. Itu udah mulai terganggu sinyal waktu itu. Jadi seluruh jalur Gaza itu padam ketika malam. Cuman satu rumah sakit Indonesia yang menyala waktu itu karena punya genset. Karena mau nggak mau rumah sakit harus menangani korban luka-luka yang membutuhkan alkes ya, alat kesehatan yang besar, CT scan atau segala macamnya, dan itu membutuhkan listrik yang besar. Jadi ketika awal-awal peperangan itu memang kehancuran besar waktu di awal peperangan, cuman tidak seluruhnya. Jalur di bagian utara masih ada toko-toko yang buka, masih ada pasar yang buka. Karena kondisi seperti itu, bahan makanan stok kami yang ada di Wisma, bahkan yang ada di RSI pun menurun, stoknya terbatas, sudah mau habis. Mau nggak mau kita mencari dan membeli ya, menggunakan mobil ambulan yang disediakan oleh rumah sakit. Jadi kami membeli obat-obatan, membeli sayur-sayuran, membeli beras, bahkan daging ya. Itu kami mempertaruhkan nyawa kami ketika belanja ke pasar menggunakan mobil ambulan. Alhamdulillah kami ya atas pertolongan Allah, makanan itu sangat spesial karena dimana lagi peperangan dan kondisi kurang kondusif, kurang memungkinkan untuk kami mencari makanan enak, tapi kami bisa memakan makanan enak itu, yaitu nasi kebuli dengan daging sapi, dan itu terus setiap hari sampai kurang lebih 2 minggu berturut-turut kami makan nasi kebuli dengan daging sapi. Alhamdulillah. Untuk amanah-amanah yang dari masyarakat Indonesia melalui Mercy, ada sebagian ya yang kita beli di